Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwahyuni, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 2, pemerintah Kabupaten Natuna. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pengalaman pembelajaran saya. Pembelajaran terdiri dari sinkronus melalui Zoom dan asinkronus dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh pengampu materi, yaitu Ibu Desi Waryanti MAP, dengan materi Agenda 3, Manajemen ASN dan Smart ASN. Apa yang dimaksud dengan manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN terdiri dari 3 garis besar pembelajaran. 1. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. 2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Dalam kedudukan ASN, siapa sajakah yang termasuk ASN itu? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN. Ada 3 peran ASN, yaitu 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik, 2. Sebagai pelayan publik, 3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Hak PNS. 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. 5. Pengembangan kompetensi. Hak P3K. 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Perlindungan. 4. Pengembangan kompetensi. Dalam hak ASN ada yang membedakan antara PNS dan P3K, yaitu P3K tidak mendapatkan hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban ASN. 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan perilaku ASN. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen sumber daya masyarakat yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, yaitu kompetensi dan kinerja. Objektivitas dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari mekanisme pengelolaan PNS dan mekanisme pengelolaan PPPK. Mekanisme pengelolaan PNS. 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Pengadaan. 3. Pangkat dan jabatan PNS. 4. Pengembangan dan pola karir.
5 promosi, 6 mutasi, 7 penilaian kinerja, 8 penggajian dan tunjangan, 9 penghargaan, 10 jaminan pensiun dan hari tua, 11 disiplin dan pemberhentian, 12 perlindungan. Mekanisme pengelolaan PPPK: 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan pengembangan kompetensi, 5. Penghargaan, 6. Disiplin, 7. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, 8. Perlindungan. Selanjutnya, mari kita bahas pembelajaran materi 2 yaitu SMART ASN. SMART ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan instansi. Jika kita membahas tentang SMART ASN di masa sekarang, maka yang menjadi titik berat adalah terkait kemampuan ASN dalam menghadapi literasi digital. Literasi digital bagi ASN adalah kecakapan seorang ASN dalam penggunaan media digital disertai dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu 1. Digital skill, 2. Digital culture, 3. Digital ethic, dan 4. Digital safety. 1. Digital skill adalah kemampuan untuk memahami dan mengoperasikan perangkat lunak dan kerastik serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. 2. Digital culture adalah kemampuan untuk membangun wawasan kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika dalam berinteraksi di ruang digital. 3. Digital ethic adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan netiquette. 4. Digital safety adalah kemampuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan dan keamanan data pribadi. Dalam literasi digital, kita harus paham dan menerapkan pilar literasi digital, yaitu bermedia digital dengan ECA, etika, cakap, dan aman. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega. Demikianlah pengalaman pembelajaran saya dengan materi Agenda 3. Saya ucapkan terima kasih kepada pengampu materi Ibu Desi Waryanti MAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.